dari meta yang sekarang juga ini sangat fleksibel sekali dan banyak unique hero yang sudah mulai bermunculan juga. Mungkin yang terakhir kita melihat adanya grok yang dipakai dengan Idox juga, tapi let's see, karena welcome untuk masuk dalam fase pick and ban dari game yang pertama nih Pak Bulung. Yap, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja first pick-nya Lancelot. Iya, Harith. Dia mungkin cari magical damage ya di arah gold lane-nya. Cuma gue ngebahas dikit dari picknya RRQ nih. Cici dan Parsia, ini selain Parsia adalah hero power dari Rins, Cici pun hero XP yang lagi meta banget loh. Memang punya badan yang tebal banget, yaitu Hylos dan yes, last dari RRQ Zunes akan menggunakan Hayabusa, Baul. Tetap dengan Hayabusanya, kita tahu bagaimana performa Zunes dengan Hayabusa yang sangat-sangat luar biasa licin juga. Tapi Navi, mereka hadir dengan kekuatan baru, mereka hadir dengan satu peluru-peluru baru yang begitu luar biasa, sudah menunjukkan hasilnya. Yap, jadi langsung saja sesaat lagi kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn, menyaksikan match yang pertama di minggu yang ketiga. Hari yang pertama pula, kan seperti apa lagi Navi versus RRQ Hoshi. Let's go to Land of Dawn. Mungkin dari pattern awalnya dulu nih yang akan kita bahas. Harusnya dari Navi ataupun dari RRQ ini gak bakal beda terlalu jauh, Om. Namun itu hasil yang bagus banget, mereka bisa dapetin kemenangannya. Plus di arah XP lane ini menjadi hasil yang positif untuk Navi loh, karena Karsnya tadi nggak sempet untuk join Pak Pulung. Yap, ini ada 4 untuk Navi loh, 2 untuk RRQ. Oke, udah Pedra Strike, sementara sekarang Zunes langsung mau follow up damage tersebut dan berhasil mendapatkan Apro kembali. Cuma mid game-nya ini yang tadi gue tanya Om, item pertama dari Zunes sudah jadi. Yap, sementara sekarang ada Brave Fighter langsung dikeluarkan dan juga Zunes selalu memfollow up damage tersebut. Begitu baik kombinasi yang dilakukan oleh pemain RRQ. Oke, dan menurut itu memang yang dicari dengan RRQ ya, bagaimana mereka ternyata sanggup untuk memainkan trio mereka yang berjalan dengan sangat aktif dari menuju mid ke top atau bahkan dari mid to bottom. Kita selalu melihat 3 pemain yang berjalan secara berbarengan juga. Antara Idok, Rinsa juga akan masuk Zunes yang sebagai penutup, dan kalau memang mau mendapatkan turtle yang sekarang Navi, mereka harus all in untuk berkumpul di turtle ini, Pak Bulu. Yap. Sementara sekarang di turtle mereka sudah melakukan sebuah setup. Ada satu lagi Doors Pathway langsung dikeluarkan. Sebentar Andoriu langsung saja mencoba untuk bisa mendapatkan Kara Rins, tapi Rins masih berhasil selamat. Langsung saja untuk sekarang ada Speed of Destruction yang memang sudah langsung dikeluarkan pula, dan pertempuran kembali terjadi di area di mana Idok yang menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada Brave Fighter tadi yang masih standby Karsnya. Begitu bahagia untuk bisa kembali menuju ke arah landing yang dia miliki. Sementara di sisi lain lihat Zunes. Oke, Zunes mengejar ke arah Sive-nya masih berhasil selamat. Sementara Zunesnya dengan Quad Shadow, dia berhasil lagi kembali ke dalam posisi aman. Tapi Rins masih ingin lebih, Rins masih mencoba untuk bisa mengganggu, dan turtle yang kedua harusnya menjadi milik dari Navi. Dilepaskan Navi, mereka dapetin turtle yang kedua, bisa dibilang melalui kontes yang cukup panjang. Namun akhir dari kontesnya masih diungguli oleh Navi, Om. Itu nice buying time juga tadi sebenarnya, karena melihat positioning dari Andori yang cukup jauh ya tadi di purple buff. Jadi 4 yang lainnya ternyata sanggup untuk ngedefense sedemikian lama juga. Tapi target dari RRQ, mungkin mereka akan mencoba untuk mematikan pergerakan dari Kars, Om. Ya, karena Kars kan bisa dibilang ini senyumnya lebar banget nih sekarang, Om ya. Kan dia balik lagi nih ke XP lane. Rest hampir saja, tapi masih ada Idok tadi yang membantu. Ini ya untuk Avatar of Guardian ya, itu bisa jadi backup soalnya. Bener, dan yang buat sulit sebenarnya adalah kita lihat ternyata Ukir ini yang jadi roda serangan juga untuk Navi dan belum bisa terpick up sama sekali. Dia masih sangat safe di bagian belakang untuk memberikan damage ya dari Kimi. Sementara untuk di depannya ada Kars bersama dengan Afro yang selalu bisa menerima damage demi damage juga, dan Kars punya second item yaitu War X akan jauh lebih sustain, Pak Bulu. Oke, Conceal langsung dikeluarkan, Doors Pathway langsung terlihat. Sementara sekarang ada satu zaman force dikeluarkan pula. Idoknya masih bisa selamat dengan satu revitalize. 2 player dari RRQ selamat kali ini. Untungnya Spear of Misery dari Toy tadi yang bisa connect ke arah 2 damage dealer Navi juga. Sekarang reset lagi, masuk di menit 6. Gua rasa mereka bisa mainin split push-nya dulu nih, sebelum nanti mereka akan impact dan bisa Idok. Wah, tertangkap basah Idok. Tidak bisa menyelamatkan diri kembali. Sementara tadi di bagian belakang ada satu Federal Strike dikeluarkan guna untuk bisa membackup, tapi tidak ada impact apapun yang bisa diberikan terhadap Idok. Idok terculik. Oke, dan ini memang lambat laun juga ya. Yap. Tapi lambat laun kita melihat memang di bagian bawah mungkin ada Shive-nya di bawah sana. Namun di bagian
yang berbeda nih. Masih tetap dengan Ukir yang terlalu safe di belakang. Dia selalu bisa ngedeal damage yang cukup. Dan bahkan Andoryu ini sudah mulai mengejar ketertinggalan dia, bagus. Wah, sakit banget loh itu. Zunes. Begitu banyak tadi damage masuk ke dalam tubuhnya. Quad Shadow-nya kemana lagi tuh? Ke atas rupanya. Sementara sekarang Brave Fighter tadi udah terlihat. Masih mau dilanjutkan satu terakhirnya. Masih berhasil selamat. Sementara restnya masih berhasil kabur sebentar dari Kars. Terbakar. Bisa kabur. Andoryu. Tidak ada dash sepertinya. Oh, Andoryu berhasil menyelamatkan diri. Masih bisa selamat untungnya, tapi Retribution yang dikeluarkan oleh Zunes tadi menjadi sinyal juga bahwa RRQ mereka akan skip dari turtle-nya. Namun di sisi lain karena Andoryu-nya juga ada team fight, dia nggak bisa tetap juga. Dan sekarang lihat RRQ, mereka yang unggul bahkan untuk turtle yang terakhir. Yap, mereka sudah mulai setup. Ada satu lagi Avatron Guard dia langsung dikeluarkan sebentar di bagian belakang. Coba lihat ada zaman Force yang udah langsung terlihat pula. Tapi Idok masih berhasil untuk bisa menahan siapa yang ada di dalam area tersebut. Dan dia pada berbeda. Ada Kars yang menjadi korban di dalam pertempuran. Dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pemain. Namun 2 player miliki oleh Navi sudah berhasil dihancurkan. Tapi 4 dari RRQ masih berdiri tegak. Mereka berhasil untuk mundur kembali dengan sebuah serangan tadi dilakukan oleh Navi. Ya, tarik ulur ya, yang mungkin kalau kita lihat juga sekarang tapi tidak buka. Yap, Karsten Call tadi terlihat ada Spear of Destruction juga. Gagal sejauh ini sementara barusan Zunes mencoba untuk bisa masuk Quad Shadow tapi belum ada Shadow Kill ya. Sakit banget Zunes bermodalkan 2 item nih, Hunter Strike dan Malefic Roar. Penetrasinya cukup, dan Andoryu. Oh, ya what? Begitu menyakitkan bahkan Shadow Kill. Walaupun terbagi tadi damage-nya tapi terlihat impact begitu besar sama Paul Dalam terlihat pula. Berhasil mundur Ridok kali ini dan mereka tetap bisa menyelamatkan area mid-nya. Wow, itu kontes yang cukup bagus tadi. Tapi solo kill Zunes yang unggulin duluan nih. Walaupun tengahnya akhirnya bisa ketahan ya. Trinity udah jadi menit 9. Ya ini menit-menit yang terbilang memang waktunya Trinity mulai komplit, mulai siap. Cuma di momen Lord kayak gini tetap parlenya akan unggul. Yap, dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bisa berani menjadi korban dalam area tersebut. Menjadi sebuah kerugian begitu besar untuk RRQ. Tapi sekarang ada Spear of Destruction. Restnya benar-benar diusir. Sedikit lagi terkejar. Restnya pun masih bisa bertahan. Tapi Shadow Kill yang diberikan oleh Zunes membalikan keadaan dan menyisakan Kars sendirian. Ini 2 member lagi yang tersisa dari Navi. Mampukah mereka melakukan kontes? Beranikah mereka kontes? Andoryu. Yap. Oke, Andoryu terjebak dan barusan. Wow. Hero Mystery membuat tadi pergerakan dari Andoryu tertancap. Tidak bisa, kerugian berganda didapatkan kali ini RRQ. Mereka pegang kendalinya, Om. Ya ini sangat ya, karena 1 tukar 3 tadi. Ketika team fight-nya dan juga Toy yang punya damage yang sudah sangat memadai juga ada di sana. Kayak kita melihat Navi agak sedikit bisa langsung menabrak ke bagian tengah. Jadi meskipun tadi Rins tumbang, tapi begitu banyak source skill juga yang dibutuhkan untuk menumbangkan Rins. Dan sekarang dengan lane yang sudah dipegang oleh RRQ ini, mereka sudah siap untuk mendorong ke lane juga. Jadi tergantung dari Navinya ya. Karena kalau Navinya mau coba buat kontes juga di depan nih Pak Pulung, kayaknya mereka akan sulit karena mereka lumayan tertinggal loh dari item ya, bukan dari levelnya. Iya, tapi kalau melihat high ground ini lumayan kuat loh. Ada Kimi dan ya satu lane bisa dipegang juga oleh Andoryu. Cuma Holy Defense ini loh yang bakal jadi penentuan dari mereka berdua. Oke, sementara itu sekarang di atas ada Lord yang memang sudah berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Tapi mereka masih bisa bertahan. Networknya jauh banget nih Lim, 7.100. Iya. Tapi kalau untuk ngedobrak tetap masih susah. Tengahnya juga masih ada defense dari Holy Defense Zunes. Yap. Shadow Kill, what? Sive berhasil diculik tepat di depan mata dari player Navi lainnya. Spear Mystery tadi masuk dalam tubuh dari Kars. Sementara sekarang Kars yang masih berjuang. Namun sekarang Afro-nya harus mundur kembali. Tidak bisa ternyata walaupun Glory Sparway sudah dikeluarkan. Terlihat beberapa player dari RRQ sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Navi. Oh, minionnya tapi udah bisa di-clear. Sekarang tugasnya adalah minion di arah mid lane mampu ke Navi untuk bertahan. Yap, 3 player tersisa dari Navi. Bisakah mereka mempertahankan? Dimana sekarang Rinsya masuk dari sudut yang berbeda. Terlihat tadi ada lompatan yang memang sudah dilakukan. Dan Rinsya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang Andoryu masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu lagi katapult yang akan masuk dalam area pertahanan. Andoryu ini masih bisa dipertahankan pula. Andoryu berjalan berlawanan arah. Avatron Guardian dari Idok tapi menuju ke arah yang tidak tepat. Namun Toy-nya berhasil solo kill terhadap Ukir. Iya, masih mencari bahkan Andoryu kena. Oke, Toy begitu baik dan selesai. Luar biasa Toy. Itu dia Spear of Destruction dari Toy. On point pastinya. Sekarang 2 member hilang dari Navi.
Pressure tidak akan dihentikan, minionnya dikurung di dalam base bahkan. Ya, hanya ada beberapa player kembali, 3 player saja dan Navi yang harus bekerja untuk bisa mempertahankan lagi pertahanan terakhir mereka, tapi Indonesia berhasil dihancurkan sedikit lagi tulisan dari Indo yang berhasil selamat, Tifa-nya berhasil mendapatkan karena 1 player tapi tidak dengan base-nya karena Toy tembak Toy fokus terhadap base terakhir. RRQ Hoshi mereka mematahkan nih awal mula yang baik dari Navi. Vibes positif dari Navi yang akhirnya berhenti. Dan sang raja membuktikan kalau mereka punya proses yang baik untuk kedepannya.